Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal yang sangat mendasar dalam dunia persepedahan, yaitu gear ratio. Nah, gear ratio itu apa sih? Nah, gear ratio itu sebenarnya adalah perbandingan dari jumlah gigi di chainring dengan jumlah gigi di sprocket. Nah, kita akan bahas gear ratio untuk kedua-duanya, baik dari untuk external gear maupun yang internal gear. Nah, external gear tentunya, contohnya ini kebetulan 8 speed ya, jadi dipakai sprocket 8 speed 11 sampai 32. Otomatis dia memiliki 8 gear ratio karena di depan chainringnya hanya 1. Nah, andaikan di depan chainringnya ada 2, berarti dia memiliki 2 dikali 8 gear ratio, berarti memiliki 16 gear ratio. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke bagaimana cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah gear di chainring dibagi dengan masing-masing jumlah gear di sprocket. Nah, jadi contohnya ini nih, misalnya sprocketnya 8 speed. Nah, 8 speed itu biasanya gigi terkecilnya 11 dan terbesarnya 32. Jadi 11 sampai 32. Nah, kita langsung masuk ke hitungannya ya. Nah, contohnya misalnya pada gigi shifter yang pertama. Ini sprocket 32, ya kan? Ini artinya adalah gigi yang paling ringan di sepeda tersebut. Jadi misalnya pada gigi pertama di sprocket 32, asumsikan menggunakan chainring 56, maka rasionya adalah 56 dibagi 32 sama dengan 1,75. Nah, 1,75 ini artinya apa? Artinya adalah di setiap satu kali putaran pedal itu akan memutar hub sebanyak 1,75 kali gitu. Nah, contoh misalnya pada shifter di gigi kedua, ya kan? Ini sprocketnya di sprocketnya 28 pit. Dengan chainring yang sama 56, maka 56 dibagi 28 adalah 2 hasilnya. Ini artinya di setiap putaran, satu putaran crank arm gitu ya, di gigi 2, ini akan menghasilkan rasio 2 kali putaran di hub gitu. Nah, kita nggak usah bacain satu-satu, kita langsung lompat ke gigi yang paling tinggi, yaitu gigi 8. Nah, gigi 8 ini tentunya sprocketnya paling kecil, yaitu sprocketnya 11T. Nah, dengan chainring 56 dengan sprocket 11T, maka dia rasionya adalah 5,09. Ini artinya apa? Berarti setiap satu putaran chainring, satu putaran crank arm gitu ya, akan menghasilkan 5,09 kali putaran di hub. Seperti itu. Nah, jadi udah jelas ya, cara menghitungnya tidak susah. Jadi nanti teman-teman bisa hitung dengan data teman-teman sendiri, menggunakan chainring teman-teman sendiri, menggunakan sprocket teman-teman sendiri. Nah, itu tadi yang soal external gear. Nah, sekarang gimana kalau kita bahas soal yang internal gear? Nah, internal gear ini agak kompleks cara perhitungannya, tidak bisa dihitung segampang yang tadi. Karena di dalam internal gear ini ada mekanisme planetary gear lah, atau gigi planet gitu. Jadi ada satu poros di tengah yang ada giginya di sekelilingnya, itu namanya sun gear. Lalu di sekelilingnya dikelilingi oleh 4 satellite gear. Jadi 4 satellite gear ini berputar di sekeliling sun gear tadi. Dan si satellite gear tadi itu memutar ring cage lagi di luarnya, dan nanti akan memutar lagi cage yang di luarnya lagi. Nah, di dalam ini ada mekanisme coupling gitu ya, ada mekanisme coupling, ada mekanisme pelatuk yang bisa mengikat atau melepas masing-masing dari komposisi gear yang tadi. Nah, kalau kita bicara soal external gear, sebenarnya yang equal dengan dengan external gear adalah gigi 2. Karena di gigi 2 itu mekanismenya itu mengunci drum bagian luar ini supaya berputar bersamaan. Dengan kata lain, perputaran sprocket dan perputaran hub di gigi 2 adalah 100%. 100% maksudnya apa? Berarti si hub ini berputar sama cepatnya dengan perputaran sprocket. Persis seperti yang terjadi di external gear tadi. Jadi tolong diingat ya, di gigi 2 untuk internal gear, si sprocket ini berputar sama kecepatannya dengan perputaran hubnya. Makanya tadi saya bilang 100%. Nah, bagaimana dengan gigi 1? Nah, gigi 1 ini ada mekanisme di dalam yang mereduksi menjadi putarannya hanya 75%. Jadi bisa dibilang untuk satu kali putaran sprocket, itu artinya si hubnya hanya berputar 75%-nya. Jadi asumsinya misalnya sprocketnya berputar 4 kali, ya kan? Maka hubnya hanya akan berputar 3 kali. Nah, untuk yang gigi 3 ini kebalikannya. Untuk setiap kali putaran sprocket 3 kali, maka hubnya akan berputar 4 kali. Nah, berarti hitungannya gimana tuh? Sprocket muter 3 kali, hub muter 4 kali. Berarti pada gigi 3 itu komposisi perhitungannya adalah 133% dari gigi 2. Yuk kita simak sama-sama di
gambar ini. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan untuk yang internal gear, ini misalnya untuk gigi 1, ini kan internal gearnya berputar 75% dari putaran sprocket, ya kan? Dengan asumsi sama menggunakan chainring 56. Nah, ini kebetulan saya bikin dua simulasi dengan cok 13 dan cok 15 ya. Karena rata-rata internal gear kan ada yang pakai single cok, ada yang pakai dual cok. Nah, yang pakai dual cok biasanya coknya 13 dan 15. Nah, untuk gigi 1 ya kan dengan putaran 75% dengan chainring 56 dengan cok 13, ini rasionya adalah 3,23. Dan dengan cok 15 ini rasionya 2,80. Ini artinya apa? Untuk internal gear di gigi 1 di shifter nomor 1 gitu ya dengan chainring 56 dengan cok 13, ini satu putaran crank arm ini akan menghasilkan 3,23 kali perputaran di roda gitu. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, asumsikan dengan cok 15, maka dengan satu kali putaran crank arm ini akan menghasilkan perputaran 2,80 kali di roda. Nah, kenapa kok kalau coknya tambah gede rasionya tambah kecil? Iya, karena selalu prinsipnya begitu. Chainring makin besar, maka perputaran rodanya makin banyak satu putaran. Tapi kalau cok belakang atau sprocket belakang makin besar, maka satu putaran crank arm putarannya ke roda akan semakin sedikit. Nah, kita masuk ke gigi 2. Nah, gigi 2 ini seperti tadi saya bilang, satu putaran sprocket itu menghasilkan satu putaran hub. Nah, ini artinya apa? Dengan chainring 56 misalnya, dengan cok 13 dia akan menghasilkan perhitungan 4,31 kali putaran di roda. Dengan cok 15 dia akan menghasilkan 3,73 kali putaran di roda untuk setiap satu putaran crank arm. Nah, gimana untuk gigi 3 gitu ya? Nah, gigi 3 seperti tadi udah saya jelaskan, 3 putaran sprocket itu menghasilkan 4 kali putaran hub. Ini artinya apa? Ini menghasilkan rasio 1,33 atau 133%. Nah, asumsikan dengan chainring 56, maka dengan cok 13, satu kali putaran crank arm ya kan akan menghasilkan putaran 5,73 kali. Ya kan? Untuk cok yang 15 ini akan satu putaran akan menghasilkan 4,97 kali perputaran di hub untuk setiap satu putaran crank arm. Nah, sekarang kita coba akan bikin komparasi nih antara si internal gear dan external gear. Karena banyak teman-teman yang cerita bahwa ketika dia ganti dari misalnya taruhlah dia pakai sepeda 3 lipatan, dari internal gear dia switch ke external gear. Apa yang dia rasain? Start awalnya lebih ringan, ya kan? Tapi top speednya hilang. Dan apa yang hilang? Jadi yang hilang itu udah pasti top speednya hilang dan juga udah pasti akselerasinya hilang. Karena ketika kita genjot pedal, itu ya rasanya tuh pedal tuh kosong, ngiclik gitu. Jadi rasanya ringan, mungkin cadence-nya banyak tapi sepedanya nggak lari. Nah, ini berbeda dengan yang dirasakan dengan internal gear. Karena internal gear itu jauh lebih responsif secara akselerasi. Jadi tenaga dari kaki itu lebih banyak tersalurkan ke roda, otomatis akselerasinya lebih baik, otomatis juga top speednya lebih baik. Nah, sekarang coba kita bikin komparasi ya. Misalnya taruh deh untuk gigi 1 di internal gear gitu ya, dengan menggunakan chainring 56. Jadi kita sama-sama pakai chainring 56 nih ya supaya apple to apple. Jadi gigi 1 dengan chainring 56 dia menghasilkan rasio pada cok 13 ya, dia menghasilkan rasio 3,23 kali putaran di hub, ya kan? Nah, ini berarti equal dengan gigi 5 di external gear dengan chainring 56 juga. Nah, ini udah kebayang kan? Berarti kan gigi 1 di internal gear ya, itu beratnya equal dengan gigi 5 di external gear. Kalau teman-teman menggunakan sprocket 13 atau cok 13. Nah, kalau teman-teman menggunakan cok 15, rasionya kan 2,8 tuh. Nah, itu berarti hampir equal dengan gigi 4 di external gear. Nah, jadi ini yang menjawab kenapa kok kalau pakai external gear start awalnya lebih berat. Ya, pasti lebih berat, tapi akselerasinya lebih baik dan nanti top speednya pun lebih baik. Nah, kita masuk ke gigi 2 di internal gear ya. Nah, di internal gear, nah untuk cok 13 gitu ya, ini menghasilkan putaran 4,31 kali, ya kan? Ini berarti equal dengan gigi 7 di external gear. Nah, kalau teman-teman pakai cok 15, ini ini hasilnya 3,73 kali, ini berarti equal dengan gigi 6 di external gear. Nah, gimana dengan gigi 3? Gigi 3 tadi kan menghasilkan rasio 133% tuh, ya kan, dari sisi internal gearnya.
Nah, kalau teman-teman pakai cok 13 ini menghasilkan 5,73 kali. Lalu kalau misalnya cok 15 menghasilkan rasio 4,97 kali. Nah, kalau kita lihat ya, dengan cok 15 4,97 ini berarti hampir equal dengan gigi 8. Ya kan, kalau teman-teman pakai cok 13 ini 5,73, ya kan? Nah, ini artinya apa? 3 speed di internal gear, ya kan, otomatis menghasilkan top speed yang jauh lebih tinggi daripada external gear. Ya jelas aja, karena dengan 3 speed saja, ya kan, dengan cok 13 dia sudah menghasilkan 5,73 kali putaran. Sedangkan di gigi 8 di external gear dia hanya menghasilkan 5,09 kali putaran. Nah, kalau kita bikin simulasi nih, andaikan misalnya sama-sama pakai gigi 8 di eksternalnya, lalu kita pakai centering 60, itu pun masih di bawah gigi 3 di internal gear dengan menggunakan cok 13 begitu. Nah, tadi kurang lebih perbandingan perhitungan internal gear dan external gear, teman-teman. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman, penggunaan sepedanya lebih untuk apa. Nah, andaikan teman-teman membutuhkan trek yang banyak menanjak misalnya, lalu teman-teman tidak require akselerasi, teman-teman juga tidak terlalu butuh top speed, maka teman-teman sudah benar menggunakan external gear. Karena external gear gejot awalnya lebih ringan, dia cenderung cadence-nya lebih tinggi, lebih ngicilik lah, tapi sepedanya nggak lari. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka dengan top speed gitu ya, maka dengan rasio centering yang sama, misalnya dengan rasio sprocket yang sama, ya kan, si internal gear ini akselerasinya jauh lebih baik, ya kan, dan top speednya jauh lebih tinggi. Nah, meskipun ini berarti genjotnya lebih berat gitu. Nah, semua pilihannya dikembalikan ke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu, semoga ini bisa merefresh kembali. Bagi teman-teman yang belum tahu, mudah-mudahan penjelasan saya barusan bisa menjelaskan dengan jelas sehingga teman-teman bisa paham, kita bisa belajar sama-sama. Nah, teman-teman, bila ada masukan, saran gitu ya, silakan tuliskan di komen. Mohon bantuan untuk subscribe, komen, share, dan like, dan tolong share juga ke teman-teman yang lain bila teman-teman merasa informasi ini berguna. Ya kan, mohon dukungannya supaya kita juga selalu tambah semangat bikin konten-konten yang menarik, yang mengedukasi, supaya kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih. Salam gobang gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.